PT Adaro Energi Indonesia Tbk yang didirikan pada 26 Agustus 2004 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005 serta berkantor pusat di Jakarta, Indonesia merupakan perusahaan yang beroperasi sebagai produsen energi terintegrasi di sektor batubara, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung di Indonesia. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, PT Adaro memfasilitasi penambangan dan perdagangan batubara, kontraktor penambangan, pembangkit listrik, dan sebagainya, hingga keterlibatannya pada konstruksi, perbaikan dan pemasangan mesin, pemeliharaan alat transportasi laut, serta mengolah air tambang menjadi air minum. Dikenalnya PT Adaro Energi Indonesia Tbk karena beberapa hal nih. Yang pertama, sepanjang tahun 2020 lalu, PT Adaro Energi telah berhasil memproduksi batubara sebanyak 54 juta ton. Yang kedua, PT Adaro Energi ini juga telah dikenal bertanggung jawab atas 0,13% dari total emisi rumah kaca industri global dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2015 yang menjadikan PT Adaro Energi ini menjadi salah satu kontributor utama perubahan iklim yang secara substansial bermakna risiko terhadap kesehatan, mata pencaharian, keamanan pangan, persediaan air, keamanan, dan juga pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, PT Adaro Energi Indonesia Tbk yang melakukan IPO pada 16 Juli 2008 dengan harga penawaran 1.100 sudah dikenal menjadi perusahaan penambang batubara terbesar kedua yang ada di Indonesia. Hal ini pun dilihat berdasarkan jumlah produksi dan kapitalisasi pasarnya. Perlu diketahui bahwa pemilik saham terbesar Adaro dipegang oleh Garibaldi Thohir atau yang dikenal dengan sebutannya Boy Thohir, di mana ia telah mengakuisisi saham terbanyak sebesar 6,18% pada tahun 2005 lalu dari investor Australia. Selain itu, Edwin Surajaya juga menjadi pemilik saham terbesar PT Adaro Energi dengan total saham yang dimilikinya adalah sebesar 3,29%. Lalu, bagaimana ya sektor pertambangan mendorong pertumbuhan ekonomi? Sektor pertambangan masih menjadi penopang ekonomi Indonesia. PT Adaro Energi Indonesia Tbk diyakini mampu menghadapi tantangan di tahun 2023. Melihat masih tingginya permintaan batubara dan diversifikasi, tentunya akan menopang bisnis Adaro ke depan. Terjadinya perang Rusia dan Ukraina telah menempatkan harga komoditas lebih tinggi, mengingat Rusia adalah pemain besar di pasar komoditas dunia. Hal ini pun telah menyebabkan harga batubara menjadi bergejolak dalam beberapa minggu terakhir. Namun adanya tekanan terhadap bisnis batubara sudah dapat diminimalisir oleh Adaro, karena Adaro telah bertransformasi menjadi perusahaan pertambangan batubara terintegrasi. Fakta lainnya juga terlihat selama pandemi COVID-19, khususnya perekonomian di kawasan Indonesia Timur yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam akan barang-barang tambang, seperti nikel dan tembaga. Kekayaan barang-barang tambang tersebut pun dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas tambangnya menjadi barang manufaktur, seperti nikel yang diolah menjadi produk industri logam dasar, terutama besi baja. Selain itu, nilai tambah ekspor juga mengalami peningkatan yang dilakukan dengan penanaman modal asing yang menjadi bagian dari rantai pasokan global atau global value chain. Saham PT Adaro Energi mengalami tren meningkat selama 1 tahun terakhir ini. Meski mengalami penurunan pada pergantian kuartal 3 dan kuartal 4, harga saham Adaro kembali meningkat pada akhir kuartal 4, dengan harga penutupan hingga tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp3.750. Hal ini mungkin disebabkan oleh pendapatan perusahaan yang terus meningkat sepanjang tahunnya. Adaro sendiri masuk dalam jajaran 10 besar emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Nilai kapitalisasi pasar atau market capitalization Adaro hingga penutupan pada tanggal 16 Desember mencapai Rp119 triliun atau setara dengan 1,28% dari total keseluruhan kapitalisasi pasar bursa yang mencapai Rp9.331 triliun. Berikut ini adalah nilai intrinsik saham Adaro. Di sini kita menggunakan relative valuation, yaitu EF to EBITDA. Rasio valuation ini yang digunakan untuk menilai mahal murahnya suatu perusahaan berdasarkan kemampuannya menghasilkan laba usaha atau kas operasi. Seperti yang kita lihat bahwa di sini nilai intrinsic value-nya adalah 5.261 dan current price-nya adalah 3.850. Untuk base case-nya adalah mengalami 36,66%. Apabila harga pasar lebih kecil dari nilai intrinsiknya, menunjukkan bahwa harga saham tersebut dijual dengan harga yang murah atau under value. Sebaliknya, apabila nilai harga pasar lebih besar dari intrinsiknya, menunjukkan bahwa harga tersebut dijual dengan harga yang mahal atau over value. Harga batubara diperkirakan akan mencapai puncaknya pada semester pertama 2023 karena permintaan yang kuat dan produksi yang rendah, tetapi tidak pasti kapan siklus harga akan berakhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi tren ini termasuk rencana Cina untuk membangun 165 GW pembangkit listrik baru pada 2023 dan kemungkinan peningkatan permintaan listrik saat industri sekunder dan tersier tersebut pulih dari kebijakan zero covid. Relokasi pabrik-pabrik Eropa
ke Cina juga dapat berkontribusi pada permintaan jangka panjang untuk batu bara. Melihat perkembangan dan peluang bisnis dari PT Adaro ke depannya, dari kelompok menyarankan untuk melakukan pembelian saham Adaro untuk investasi jangka panjang, namun tetap memperhatikan harga komoditas dari PT Adaro tersebut. Hal ini didasarkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, karena kinerja perusahaan PT Adaro selama 5 tahun ini bergerak terus positif. Dan dari kelompok telah melakukan penelitian terhadap annual report tahun 2021 dan laporan kuartal 2022, dan kami mendapatkan bahwa PT Adaro mengalami peningkatan laba bersih secara drastis dan peningkatan volume penjualan juga. Selain itu juga dari PT Adaro mengalami peningkatan terhadap beberapa rasio sebagai berikut. Lalu yang kedua adalah kenaikan harga batu bara. Dari harga jual batu bara yang solid dan meningkat di tahun ini, PT Adaro berpeluang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, margin laba yang lebih besar dari naiknya volume penjualan. Dan yang terakhir adalah kondisi pasar saham dari PT Adaro sendiri. Dan jadi kondisi pasar saham Adaro memiliki sentimen pasar yang positif, dan dari perhitungan nilai intrinsik dan melihat grafik pasar dari Adaro juga memiliki grafik yang stabil. Lalu harga pasar yang under value dan memiliki nilai dari margin of safety yang baik. Berdasarkan laporan kuartal kedua tahun 2022, PT Adaro Energi Indonesia mengalami peningkatan nilai laba bersih hingga pada 613%, dan hal ini juga berakibat pada pasar yang memiliki sentimen yang semakin positif. Dan hal ini juga membuat para investor berlomba-lomba untuk membeli saham Adaro. Dan hal ini juga perlu diwaspadai, ditakutkan banyaknya investor pemula yang membeli saham Adaro hanya dikarenakan tren semata. Nah, hal ini juga harus didukung dengan adanya perhitungan nilai intrinsik agar nantinya investor mengetahui perbandingan antara nilai intrinsik dengan market price yang ada di pasar, dan sehingga para investor mengetahui seberapa layak saham Adaro tersebut. Selain itu, investor juga perlu mengamati kondisi dunia yang berpengaruh pada produksi tambang, khususnya pada cuaca yang memiliki curah hujan yang tinggi. Di sini juga mempengaruhi proses produksi tambang. Contohnya pada laporan kuartal pertama tahun 2022 mengalami penurunan pada produksinya dikarenakan curah hujan yang sangat amat tinggi, dan ditakutkan hal ini juga berdampak pada harga saham Adaro. Sebagai salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia, Adaro membuktikan kekuatannya melalui jumlah produksi dan kapitalisasi pasar yang terus meningkat. Saham PT Adaro Energi mengalami tren meningkat selama 1 tahun terakhir. Hal ini membuat Adaro termasuk 10 emiten terbesar di pasar bursa efek dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai 119 triliun rupiah. Kinerja perusahaan diramalkan akan terus bergerak secara positif selama 5 tahun ke depan. Perhitungan dan grafik saham juga menunjukkan saham dari PT Adaro cenderung stabil dan mengalami undervalue, yang dimana artinya harga pasar saham lebih rendah daripada nilai intrinsiknya sendiri, sehingga memiliki margin of safety yang baik dan membuat saham Adaro cocok untuk dibeli bagi para investor ya. Para investor namun tetap harus mengutamakan kebijaksanaan dan kewaspadaan. Jangan sampai sebagai investor membeli saham hanya dikarenakan tren, tetapi harus didukung dengan adanya perhitungan yang memadai serta perhatian terhadap perekonomian negara dan global.